Oke, bro, gue buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cakep banget teman gue lagi pengen liburan kayaknya nih. Vacation. Bib, ini belakang pundit. Gue kedatangan teman kita nih, bro, Esam. Studio. Asik, emang studio kan? Iya, studio benar. Oke. Oh iya benar juga sih. Iya kan, studio kan. Oke. Yuk. Thank you Pak udah hadir. Gue harap lo dalam keadaan sehat. Esam lo sehat ya? Udah. Jadi gue dapat 2 insight nih, teman kita datang lagi. Nanti mungkin gue juga akan coba undang-undang teman-teman yang lain ya, Bib. Bisa. Ya, bro. Oke. Menarik banget untuk gue bahas gak sih? Karena Mau bahas apa? gue gak tahu nih, ada 2 malam berturut-turut itu bener-bener jadi anomali banget di sepak bola ya. Ya kan? Naiknya naik banget, turunnya turun banget. Oke, dan kebetulan juga sepak bola terbagi menjadi 2 sisi nih, antara fancy GOAT dan juga fancy GOAT. Nah, oke, jadi sama-sama fans dari si GOAT sama fans dari unGOAT. By the way, sebelah gue nih fans dari GOAT, greatest all of time, Cristiano Ronaldo ya nggak sih? Enggak. Enggak ada ya? Gua pendukung Nggak Messi. ada ya? Oh, pendukung Messi. Nggak ada. Tapi ya oke, bro, by the way, isu menarik apa nih? Yang pertama ada update terbaru tahun 2030 Piala Dunia kemungkinan akan diisi 66 negara. Gila. Ini otaknya siapa nih yang punya nih? Gianni Infantino. ya 66 negara. Udah lagi digodok juga sih, cuman belum official. Kemungkinan official, belum tahu juga jadi apa enggak. Masih hanya isu ya. 66 negara. Indonesia bisa lolos, itu kayaknya. Soal lu kurang jelas ya, bro. Iya, kayaknya secara gue emang. Tapi berarti kalau 66 negara itu hampir setengah dunia. Iya, hampir setengah dunia. Tapi yang gue tangkap, nggak tahu ya, jadi pandangan gue, FIFA bener-bener pengen ngeraup keuntungan banget nggak sih? Iya memang kayaknya. Sama yang baru kemarin isunya itu hydration break 3 menit itu full iklan semua kan, gila. Iya. Jadi dibuat kayak permainan basket kan, ada first quarter, second quarter ya gitu. Iya, betul. Bener banget. Dan itu gue rasa FIFA gila sih. 10 tahun loh Gianni Infantino menjabat sebagai presiden FIFA setelah siapa itu Sepp Blatter kan. Cuman rumornya cuman buat di 2030 aja sih, 66 negara. Berikutnya sih katanya mau turun lagi jadi 48. Cuman nggak tahu ya. Kalau itu yang isu beberapa waktu lalu yang lo bilang katanya bakal dilakuin di 3 benua ya. Ya, jadi pertama di Argentina, Uruguay dulu. Nanti ada jeda berapa minggu, habis itu ke Portugal, Spanyol, Maroko sama Spanyol. Wah gila sih. Lu mau tanya apa aja lu bebas, bos. Sebelah dulu bentar. menurut lo kalau 66 negara itu kan pasti meraup keuntungan dong FIFA. Tapi apakah itu menghasilkan keuntungan bagi tim-tim yang balik lagi belum pernah masuk ke Piala Dunia? Iya pasti. Lo bayangin 66 negara. Yang 48 aja kita bisa lihat kayak Haiti, Cape Verde, Curaçao, ya kan. Kalau ntar 66 negara, Indonesia bisa juga masuk sih. Betul. Ada kemungkinan masuk. Kemungkinan besar kita bisa melihat tim-tim akhirnya Asia Tenggara bisa masuk. Thailand, Filipina kayaknya berat ya. Malaysia. Tapi kalau lo tahu yang gue lihat sekarang Piala Dunia bukan lagi tentang kompetisi, pure kompetisi, melainkan as long as gue bisa dapat banyak meraup iklan, kemudian banyak negara, which is akan semakin besar, format berubah, dan kemudian iklan akan semakin banyak dong, automatically. Kayak terus peraturan kayak regulasi kan dibuat ulang. Iya. Kayak terus ada lagi 3 negara jadi tuan rumah. Terus dari dua benua jadi tuan rumah kayak gitu. Kalau secara prestisius Piala Dunia mungkin tetap akan prestisius karena semakin banyak negara, which is mungkin aja negara-negara yang di level 100 sekian, gue nggak sebut negara apa ya, tapi di level-level yang di luar daripada itu ada kemungkinan untuk masuk kan, untuk
bisa di Piala Dunia. Pasti. Tapi Indonesia kalau pun sama. tapi kalau dari pandangan gue pribadi mungkin akan lebih bias dari sisi kompetisinya. Contohnya misalnya begini, bukan lagi menyaring tim-tim yang bener-bener hebat banget yang bermain di Piala Dunia, tapi ya mumpung menang zonasi aja gitu loh. Iya. Kayak contoh, Iya kan? contoh di Swedia deh. Di Eropa, Swedia itu kalau di kualifikasi dia nggak lolos seharusnya. Ya, tapi dia dapat hasil bagus di UEFA Nation League. Otomatis. Dan itu akhirnya bisa masuk dong. Iya, nah sementara Iya kan? Itali main lumayan bagus lah di kualifikasi, tapi dia cuma peringkat 2 kan, harus ikut playoff dan sialnya kalah sama Bosnia. Nah, Itu kan kayak gitu kan. iya. Oke, gue juga kita belum bisa pastiin ya bro, kalau emang ini jadi atau enggak kan. Tapi selalu ada pro kontra sih di situ. Iya, pasti. Dan jelas orientasinya tetap untuk meraup cuan secuan-cuan mungkin gitu loh. Iya. Iya kan. Tapi kayak gitu bro, menarik. Isu apa lagi bro yang lagi naik nih? Update bursa transfer, Liverpool udah pasti dapat Victor Munoz dari Spanyol. Keren. Osasuna. Victor Munoz. Madrid tahu? kemungkinan Dari tahun. Ini salah satu pemain. Gua menggantiin Kak Guna ngapain ya Bib? Gue nggak minat dengan pembeliannya Liverpool. Oke. Oh. Terus Iraola. Irayo. Itu salah satu gue bilang pemain muda berbakat lah. Kemarin makanya ketika waktu Spanyolan Cape Verde, oke lah si De La Fuente nggak mau turunin Yamal atau Nico Williams karena habis cedera ya. Iya. Lu ada Victor Munoz di situ. Lu manggil Victor Munoz, tapi nggak lu pakai. Yang lu pakai adalah Ferran Torres yang nggak jelas. Nggak tahu ya, penyakit Sama sok sekali. tim besar ini tuh akhirnya menjangkit men ke tim-tim yang lain. Nanti kita bahas deh itu. Oke, so Victor Munoz sudah pasti resmi untuk ke Ya. Liverpool ya. Real Madrid akan membacak Ruben Dias dari City. Semuanya aja dari City disikat sama dia. Ini sih kalau gue sih bukan memang kebutuhannya Real Madrid, tapi ambisinya Florentino ya Perez. Florentino Perez pengen sama Jose untuk Mourinho sih, sama Jose Mourinho juga sih. Iya, sama skema Jose Mourinho. ya, waduh. All Portugis, semua Portugis All sekalian. Portugis, ya. Bahwa itu juga ke situ bikinnya Wah, boleh. Jadi dua nama Ruben Dias sama Thomas Araujo yang diincar. Thomas Araujo Ya. yang kemarin ya. Oh, kita belum masuk ke situ ya. Iya, Gua belum. ada keselnya dikit ya. Oke, keren. Menarik. Update-nya Oke. sih itu aja. Ada lagi nggak? Seru. Update-nya sih kayaknya tapi bad news ya buat MU ya. Oke. Tapi untuk beberapa, mungkin lo tahu nggak case-case yang ada di luaran di New York Square, di Times Square itu sampai ada kerisuhan segala macam. Ya, Iya. pengaruh. Ya, balik lagi. BFF. Ada beberapa pundit juga bilang mending Piala Dunia di Qatar, lebih terjamin, lebih keamanannya lebih safe. Dan Iya. memang nggak boleh ada alkohol di stadion karena pasti bakal on out yang kompeti kan. Tapi di luar sampai polisi nyuruh hooligans cabut, nggak cabut ya hooligans nih emang ngerti sih. Oke. Menarik memang untuk kita bahas itu. So, gue akan simpan satu topik yang dimana nanti akan kita disimpan di akhir ya. Tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu satu nama Bib. Oke. Dan menorehkan kemampuannya juga akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari beberapa pundit, yaitu Luis Diaz mampu melakukan mencetak gol di laga pembuka Kolombia melawan Uzbekistan. Gimana Bib kalau lo ngeliat Luis Diaz? Kemarin udah sempat gue bahas juga ya bahwa Luis Diaz pasti akan buat perbedaan lah. Ya. Ya. Di Liverpool top tier, ini bocah top tier. Bayern Munchen udahlah nggak perlu dikarangin. Dan ternyata memang tinggal tunggu waktu. Memang kontribusi ya bro ya. Ya, sangat berkontribusi. Makanya ketika Liverpool lepas Luis Diaz itu adalah keputusan paling goblok ya. Paling bodoh pernah dilakukan. Kenapa dia lo bisa itu salah satu keputusan paling bodoh? Karena menurut gua di Liverpool itu sangat menjunjung tinggi work ethic. Oke. Dari semua pemainnya. Dimana saat di zamannya Klopp itu mereka main gegenpress. Berarti mau nggak mau work ethicnya tinggi dong.
dan masuklah pemain muda seperti Gakpo, Florian Wirtz, yang dimana Kerkes. ya Kerkes, kita ngomongin kita yang bisa main di wing aja. Oh, oke. Florian Wirtz sering masuk ke daerah wing. Oke. Mereka ini mungkin Gakpo ini saat awal-awal di Liverpool kurang mentereng ya, cuman lama-lama beradaptasi. Cuman work ethicnya masih belum sebagus Luis Diaz. Oke. Dimana kalau kita bisa lihat Luis Diaz saat di Ekuador ya, di negaranya sendiri, work ethicnya gila. Track backnya sampai ujung, majunya sampai depan. Itu seorang Diaz. Disayangkan banget, cuman gara-gara permasalahan pertama Diaz minta naik gaji kontraknya 150 apa ya. Sebenarnya bagi gue pribadi sih, usianya udah tua juga. tough ya untuk mempertahankan seorang Luis Diaz loh. Iya. Dan blundernya lagi adalah ya, alhasilnya Munchen juara gitu. iya. Blundernya adalah gajinya Diaz itu dikasih ke Gakpo. Dan Gakpo dan yang jadi permasalahan adalah Luis Diaz di umurnya yang sudah tidak muda minta kontrak yang lumayan panjang dengan gaji yang mau disetarakan dengan Gakpo, di mana Gakpo lebih muda. Kalau gue rasa sih kalau untuk gaji mungkin dia disetarakan nggak apa-apa, tapi durasinya mungkin dipersingkat. Iya. Karena untuk pertama kali setelah sekian tahun akhirnya Liverpool mengangkat trofi Liga Inggris loh ya. Pertama kali dalam era Premier League setelah berubah dari Barclays ke Premier League kan. Pertama kali loh itu ada andilnya Luis Diaz. Kemudian juga buat Liga Champion. Tapi gue nggak tahu manajemen Liverpool seperti apa. Ya intinya Muhammad Salah juga nggak ada tandem kan. Yang pertama dia bisa sama Diego Jota akhirnya wafat. Yang kedua Diaz cabut, ya siapa lagi lu mau? Ya kita bisa lihat aja Diego Jota, Roberto Firmino, Luis Diaz, Salah, ini 4 pemain yang oke, kalau nggak Firmino, Diego Jota, mereka berganti-gantian. Di mana Tripaleta ini bener-bener gue bilang keren, gokil, tapi nggak tahu kedatangan Slot akhirnya ya kembali lagi pemain Belanda yang dimasukkan. Cody Gakpo muncul, kemudian Gravenberch ada di situ, Frimpong yang nggak melihat ada fun fact yang gue juga agak kaget sih. Fun fact-nya adalah ketika Arne Slot jadi pelatih Liverpool, dia nggak punya kuasa untuk milih pemain. Oh, I see. Dan mulai nih di sini contoh Roman Abramovich dulu nih. Iya, jadi dia itu adalah request pemain, pihak manajemen yang jalanin. Kalau dia misalnya nggak dapet, ya lu cari kasusnya yang lain. Kasusnya sama kayak MU berarti ya. Iya. Dan Klopp itu beda. Klopp itu memang punya peran milih pemain. Dia memang punya keputusan veto di situ, hak veto. Karena main dari gue. Ya, jadi kadang ada beberapa kali waktu itu kalau nggak salah, sebenarnya sebelum Muhammad Salah masuk, Klopp itu minta Julian Brand. Oke. Julian Brand. Ya, Julian Brand ya. Dan tapi setelah negosiasi sama pihak manajemen, meeting bareng, mungkin akhirnya kepilihlah Muhammad Salah. Itu salah satu contohnya. Oke. Menarik. Gue juga berpikir kalau sebenarnya pelepasan Darwin Núñez itu keputusan yang salah. Ya. Oke, setuju. Karena di mana Liverpool ini sudah biasa bermain dengan false line, dan Darwin Núñez ini sudah mulai beradaptasi dengan posisi barunya, menggantikan Diego Jota yang wafat. Malah dijual ke Al Hilal ya? Al Ahly. Dan membeli 2 striker yang notabene mereka ini target man. Ekitike. Siapa lagi? Alexander Isak. Iya. Isak. Oke. Walaupun Ekitike bagus. Tapi nggak cukup bagus untuk di mata Deschamps ya. Sampai akhirnya nggak dipanggil. Cedera dia. Cedera apa? Belum bisa akhir tahun. Tapi. Oke. Kapan nggak akan bisa geser itu. Sip. By the way, thank you. Yang sayang sih sebenarnya pembelian Alexander Isak itu terpaksa kalau gue bilang. Oke. Ya kalau udah dari lama nego nggak dapet ya deh. Itu juga kan yang kemarin saganya Alexander Isak sampai nge-warning manajemen Newcastle jual kan. Iya, kalau nggak jual nggak mau main. Ini juga baperan gue juga nggak tahu. Ya gimana? Ya udahlah ya. Tapi oke.
Thank you by the way for itu Bib, information. So kita coba review dulu nih pertandingannya semalam. Kan ada Bro Esam juga di sini. Nah, gue pengen Oke, setelah kita bahas tadi tentang Luis Diaz, gimana memang Kolombia itu pantas ya, dan gue rasa Pusanov belum cukup untuk bisa mengkomandoi lini belakang pertahanan Uzbekistan. Tapi gue juga respect pada Uzbekistan karena pertandingannya cukup intens juga di situ. Oke. Inggris, Kroasia. Oke. Ya, tim yang kemarin kita sudah bahas memang dari preparationnya paling gokil, tapi ada fakta menarik juga yang mungkin lu tahu, dari semua tim yang hadir di Piala Dunia hanya Inggris yang pemainnya terpecah-pecah pada saat sampai di lokasi hotel. Terlambat 8 jam, terlambat 12 jam, bahkan nggak dalam satu bis. Gue nggak tahu kenapa, tapi itulah Inggris ya, dengan segala gimmick dan segala keunikannya. Skor 4-2 melawan Kroasia dengan jelas Harry Kane sebagai ujung tombak ya kan, Harry Kane dengan segala lapisan 1-2 iya, lapisan yang keren banget semuanya itu memang gue bisa bilang mungkin tim yang paling mahal sekarang kalau divaluasi adalah Inggris ya. Nah, itu pandangan lo terhadap Kroasia gimana? Dan Inggris juga. Pertama adalah blunder dari Dalic ya, Zlatko Dalic. Blundernya apa? Dia menarik Modric ketika pemain Kroasia lagi on fire. Dua sama loh, itu indikator sudah itu lo sempat ketinggalan 3-2 sama Jude Bellingham. Tapi lu tarik Modric. Gue nggak tahu masalah alasannya sih. Apakah ada faktor cedera atau gue juga belum dapatkan data resmi. Kalau cedera ya udah oke, nggak masalah gitu. Cuman kalau faktor taktik atau teknis ya lu blunder besar. Betul. Begitu Modric keluar udah. Bahkan kehilangan nyawa itu. Menurut gua Kovacic memang cocok ditandemkan sama Modric. Betul. Ya. Sebagaimana dilakukan di edisi Piala Dunia dua edisi Piala Dunia sebelumnya kan? Ya nggak sih? Di Qatar. Betul, sampai akhirnya di final ya kan. Nah, permasalahannya tandem Modric itu juga nggak kaleng-kaleng ya. Vital Šukić kita juga sebenarnya bagus. Okay. Dan dia nyaman bermain sama Modric. Ketika Modric tarik keluar, Kovacic yang masuk, dia terasa kurang klop, chemistry nggak dapet. Betul. Dia memang jantung dari Kroasia itu memang Modric. Kita nggak bisa deny itu, kita nggak bisa avoid itu. Modric itu udah jadi ID-nya Kroasia sendiri ya kan. Betul. Dari pandangan lu sendiri, kalau pandangan gue kenapa Modric itu ditarik mungkin untuk apa ya? Pengistirahatan di game yang lebih penting, karena bisa kita bilang di grupnya Inggris dan Kroasia ini lemah. Lumayan. Dua timnya lain lemah. Mungkin Kroasia nggak ngincar juara 1 tapi ngincar peringkat 2. Di grup. Gini. Nah, kemarin juga kita nonton sama-sama itu kalau di lini tengah Inggris dan Kroasia itu benar-benar hard battle banget. Betul. Kecuali setelah Modric ditarik. Ya kan, ya dimana Bellingham lebih enak banget, Anderson Elliott yang akhirnya mengeluarkan dia pantas untuk seharga 155 loh, 155 juta euro, dan itu pantas. Dan gue lihat di pertandingan kemarin Anderson Elliott itu keren. Dan Rashford sangat bekal Rashford itu dapat pembelajaran selama setahun di Barcelona. Ketenangannya gue lihat terjadi bener-bener ada improvement banget dari skill Rashford. Nah, dari pandangan lu sendiri untuk lini depan sama lini pertahanan gimana bro? Lini tengah Inggris. Kalau gue bilang kemarin sempat gue singgung kan, satu nama yang bakal gue kasih spotlight nanti di Inggris Kroasia itu Elliot Anderson dan kebukti. Meskipun agak sempat keteter waktu ada Modric ya, dia harus jaga Modric, dia harus jaga Vital Šukić. Dan stabilisator banget tuh Anderson ya, dua assist dari lini tengah Kroasia ke depan. Tapi begitu Modric keluar, lu lihat dia mainnya gila. Iya. Untuk pertama kali dalam sekian puluh tahun, gua ngelihat lini tengah Inggris ya, paten dan kompak. Gue nggak bisa bilang Lampard, Gerrard, Scholes itu jelek ataupun Hargreaves itu jelek, enggak, bagus. Tapi untuk kekompakan dan chemistry gue lihat tadi malam itu keren banget. Ya, Setuju. Oke. So
pandangan lo untuk lini tengah Inggris sendiri, kira-kira Tuchel ini bakal ngerombak gak sih? Bakal ngerombak lagi di partai selanjutnya nggak? Tipikal Tuchel sih kan kayaknya enggak. Kecuali kalau misalnya nanti dia menang di laga kedua, otomatis dia pasti akan lolos kan. Inggris udah pasti lolos kan. Mungkin di pertandingan ketiga dia bakal takatin. Oke. Waktu jeda buat istirahat buat istirahat gitu. Pemain keduanya turun. Oke. Gua ingin highlight di garis pertahanan Inggris kebobolan 2 gol. Itu dia. Dan masalah. Jordan Pickford juga belum mampu mengantisipasi secara optimal. Kemarin juga ujiannya belum terlalu bagus. Iya. Bahkan 2 gol di awal itu udah menjadi warning juga untuk Pickford. Lo ada problem apa nih sampai kebobolan 2 gol? Bahkan serangan-serangan dari Kroasia juga yang gua bilang itu belum cukup mematikan. Jadi masih bisa dibuang dengan santai aja Pickford. Menurut lo gitu? Iya. Menurut gue dari garis pertahanan dari lini pertahanan Inggris ini paling lemah di antara tahun-tahun sebelumnya. Oke. Dengan adanya Ezri Konsa dan Johnston yang sudah berumur. Oke. Ditambah dengan penambahan Nico O'Reilly di left back, di mana ini World Cup pertamanya dia. Tapi lo juga harus perhatikan O'Reilly itu kemarin mainnya cukup bagus. Bagus. Cuma mungkin duet Konsa sama Johnston ya. Tapi Nico O'Reilly ini bagus untuk apa? Oke. Untuk menyerang. Oke. Untuk Dalam hal bertahan. attacking. Iya, untuk bertahan menurut gue masih kurang. Oke. Walaupun sudah dibantu dengan midfieldnya yang oke, seperti Elliot Anderson dan Declan Rice yang masih track back ke belakang, tapi untuk sisi kiri Inggris ini masih lemah menurut gue. Bib, pandangan lu, Bib? Ya gue sepakat sih. Sebenarnya kalau misalnya lo mau naikin O'Reilly maju, terus setidaknya bek kanan harus lebih defensif. Lo harus main 3 back di belakang. Iya. 3 back di belakang ini kan Inggris belum pernah ya. Iya. Kalau nggak salah belum pernah sama sekali lu main 3 back di belakang. Jarang. Itu pun juga Reece James kemarin gua ngelihat si James itu overlapping malah meninggalkan pos di belakang yang akhirnya Iya. Ivan Perisic itu benar-benar mengeksploitasi banget. Bahkan bukti contoh buktinya adalah gol kedua itu kecolongan tuh. Kecolongan James. banget. Dan Elliot Anderson pun juga nggak bisa disalahin karena dia memang tugasnya filter tengah kan, dan dia menjaga si Luka Modric dan Peter Schick mobilitasnya lumayan tinggi tuh. Gue pengen itu turun gue lebih prefer kenapa lu nggak turunin Jet Spence di kiri kalau lu mau main bertahan. Iya, itu setelah posisi sudah unggul tuh baru Jet Spence masuk. Jangan lu 2 back sayap dimainin bareng, overlap bareng. Untung ketemunya Kroasia. Kalau ketemu Prancis habis lu. Iya. Habis lu. Gue ingin bertanya kepada kalian berdua. Dengan cederanya Tino Livramento dan diganti Trevor Chalobah. Masuk ke Trevor Chalobah itu gimana? Fullback diganti dengan center back paten. Menurut kalian gimana? Kalau gue pribadi itu kembali lagi dengan siapa yang akan dihadapi. Kalau dengan tim yang punya counter attack bagus, gue rasa 3 back itu nggak cukup. Karena itu akan kecolongan dari kayak tadi Habib bilang, kalau ngelawan Prancis, kemudian ngelawan Spanyol lah, memang Spanyol kurang dari sisi counter attack kurang. Mungkin kita sebut aja itu Meksiko ya. Meksiko tuh kemarin counter attack-nya bagus-bagus. Kemudian ada Brazil yang di sini memang purely counter attack. Gua rasa untuk 3 back dengan 3 back paten itu gua rasa kurang sih. Memang harus menggunakan 4 back, bahkan bukan menggunakan wing back tapi menggunakan full back ya. 2 center back dengan 2 full back itu gua rasa cukup untuk mempertahankan, karena lini tengah Inggris sendiri yang gua lihat itu sudah cukup solid untuk yang namanya mengamankan sektor lini tengah Inggris. Kalau dari lu gimana? Gue kemudian pemanggilan Chalobah cuman kayak formalitas aja ya, karena itu kalau misalnya mau panggil bek kanan ya dia aja gitu Livramento bek kanan. Kalau mau nggak bek kanan yang otomatis yang tersedia siapa sih bek kanan yang punya kualitas yang bagus sekarang di Inggris? Trent baru balik dari cedera, jadi bisa gua pastiin dia nggak bakal masuk sih. Kalau gue ngeliat untuk back sudah habis generasinya, karena terakhir itu gue lihat Walker keren banget. Walker ya? Otomatis yang masih bagus nggak dipakai. Untuk sekarang gue lihat mungkin masih si James ya, tapi James sendiri juga untuk overlapping itu sering kewalahan untuk handle lini belakang. Ya, cuman di sini dipanggil, yang belum dipanggil otomatis cuma Trent Alexander-Arnold.
Iya, tren doang. Sebenarnya permasalahan fokusnya bukan karena habis cedera, bukan. Kenapa? Karena mantannya Trent itu sekarang jadi pasangannya Thomas Tuchel. Jadi sebegitu non teknis nih Ya, pengaruh begitu non teknisnya, memang itu memang ya. Mungkin ya subjektif dong harusnya ya. ya memang subjektif kan. Karena kalau jujur aja, karena kalau gua bandingin, lu terlepas daripada individual skill atau individual rating ya, Arnold itu main di Madrid. Ya. Betul. Dan dia sudah cukup pantas untuk mendapati posisi utama di timnas Inggris, tapi dan itu ya mungkin kembali lagi faktor non teknis ini jadi problematika. Jadi gua inget zaman John Terry sama Wayne Bridge ya. Iya ya. Ya. Iya kan? Pasti Ceweknya John personal. Terry itu sama Wayne Bridge kan sampai gak mau salaman. Iya, memang urusannya personal. Karena Ya udah. Jadi bayangin, Inggris selama itu nggak ada, lu manggilnya Trevor Chalobah. Itu kayaknya ya udah, berarti mungkin Inggris itu selalu penuh dengan keunikan sih, dengan segala macam. memang sih. Ininya. namanya Oke, Oke, untuk kalian berdua, Trafford, Dean Henderson, Pickford. Dari apa yang lu tonton? Sam. Dean Henderson dan Trafford belum main ya untuk Oke. di Piala Dunia ini. Untuk Pickford gue lihat untuk save jarak dekatnya menurut gue bagus. Iya. Tapi nggak terlalu berbahaya. Nggak loh terlalu sekarang. berbahaya, emang nggak terlalu berbahaya. Bahkan 2 gol itu semua skematik Nah. dan bener-bener ini loh Bib ya. 2 gol tersebut semua penyerangannya dimulai dari sisinya Nico O'Reilly. Oke, ya karena dia gelandang dia bener-bener full wingback ya. Iya, Karena- jadi wingback di mana posisinya dia jadi kosong ya. dan telat untuk mengisi kembali. Oke. Dan gol-golnya Baturina dan satu lagi siapa, sorry? Musa. Peter Musa ya. Iya, Itu screamer menurut gua. iya betul. Dan tipikal Pickford itu, sorry, dengan kita bahas fisik ya, dengan postur yang pendek dan tangan yang pendek juga, itu emang dia nggak bisa Oke. nahan gol-gol screamer itu. Oke, Habib. Dari 3 kiper itu, gue tetap akan pilih Pickford. Oke. Kenapa tuh? Pilih Pickford. Dia dari 3 itu ya. Kalau ya di luar itu kan gue nggak Pengalaman nggak karena ikut kan. Karena pengalaman pertama, dia jago di adu penalti. Yes. Dia punya rekor yang cukup bagus di adu penalti. Oke. Dan ya benar dia ada kelemahan, cuman dia punya shot stopping yang cukup bagus lah di antara 3 ini ya. Shot stopping jarak dekat, Bib. Kalau Ya. untuk dia shot stopping dia build up-nya bagus juga kok. Tapi build up ini sendiri untuk dia dapat saingan loh, dapat kompetitor yaitu si Trafford. Yang untuk dimana build up. di City juga dia sudah mulai belajar benar-benar build up play loh dari kiper. Ya. Tapi kemarin Pickford emang bagus dalam hal build Ya, up. pengalamannya lebih bagus lah. Dan untuk jarak dekat shot stoppernya juga bagus. So, Permasalahannya itu tadi. untuk next part itu Pickford masih menjadi utama ya. Kalau dari sisi gua, ini hanya pribadi aja. Mungkin Dean Henderson untuk game kedua dan game ketiga Karena udah relatif lebih ringan kan. relatif lebih Bisa ringan juga, dan bisa juga. untuk mengetahui sisi Dean Henderson ini kelemahannya di mana saat bertemu tim-tim yang all out, lebih loose. Tapi ngelawan Kolombia gimana bro? Luis Diaz lo udah paham bener lo. itu gunanya Rhys James untuk nargetin Luis Diaz, kan main di satu sisi. Apalagi udah kental banget sama Liga Inggris kan. Nah itu dia. Inggris itu lawannya besok Ghana dan Ghana dulu. Panama. Ghana dan Panama. Kolombia beda grup. Oh, Ghana dan Panama ya. Sorry berarti Ghana dan Panama. Ya itu makanya Inggris satu grup sama siapa? Ghana dan Panama. Sama Kroasia, Ghana sama Panama. Ghana lo, Ghana jangan sembarangan lo. Ghana di atas kertas masih di bawah Inggris sih. Iya, tapi tetap aja Jordan Pickford ya kan. Iya, tapi nggak masalah. Jordan Pickford terlalu tinggi egonya, terlalu gede ototnya, marah-marah aja. Gue suka dengan cara dia itu yang memang over intense ya. Tapi kadang-kadang tuh memang ya tadi Sam bilang dalam bola-bola pendek untuk shot stop itu masih belum sih. Betul. Ya memang kelemahannya itu. Cuman kalau menurut gue lawan Ghana kemungkinan masih akan tetap formasi yang sama, pemainnya rata-rata juga sama. Kemudian lawan Panama akan ada perombakan total lah, karena udah dapat 2 kemenangan kan, otomatis Iya, kita iya. lolos. Jadi dalam hal ini untuk Ya.
patennya Inggris lini tengah itu sudah paten sekarang ya. Dapat ya? Udah paten. Untuk Dapat ya? lini penyerangan yang mungkin ada perombakan, di mana kemarin Anthony Gordon dan Noni Madueke ini walaupun menciptakan banyak peluang untuk timnya, cuman secara finishing setnya kurang Banget sih. Skillnya kurang. Tenang bro, ada Marcus Rashford yang Dan habis juga Saka. tenang, golnya dia keren loh. Bukayo Saka ya. Iya. Kemungkinan sih Pak Rashford diturunin. Yang gue lihat untuk Rashford itu masih suka ego, sosok dribble dari apa mau cutback Cut inside segala macam ini berapa kali putus. Tapi untuk finishing gue akuin. Oke, Masih oke lah. Inggris ada kan saya jadi untuk peringkat pertama. Nah, oke, gue langsung masuk ke anomalinya nih, dimana terjadi ya gue bisa lihat dua sisi, akhirnya dunia terbelah menjadi fans Messi dan Ronaldo, rivalitas yang masih belum ada batas nih, walaupun sampai di edisi Piala Dunia ada yang bilang oke, Messi sudah membuktikan kalau dia masih pantas main di Piala Dunia. Dan banyak pundit bilang Ronaldo is over. Dari pandangan lu, Bib. Satu sama lawan Kongo. Gua ngutip dari Thierry Henry ya. Dia sempat bilang Ronaldo ditempatin sebagai striker, tapi dia nggak ada peran sebagai striker sama sekali. Oke. Tim itu butuh cetak gol. Tim yang butuh cetak gol, bukan elu yang butuh cetak gol. Iya. Kelihatan dari dua peluang dari Felipe Conceição, di mana itu bola ngumpan ke arah Bruno Fernandes, tapi dipaksa sama Ronaldo untuk di tap in. Endingnya kan nggak ada dapat apa-apa. Dua-duanya di posisi Dua-duanya. sama, di titik yang sama, arahnya sama, Arahnya jauh sama. dari kanan gawang. Iya. Kalau misalnya dia memang sebagai striker, perannya sebagai striker, ketika dapat umpan dari Felipe Conceição, dia bakal masuk. Yes. Biar Bruno Fernandes yang dapat bolanya, ditapin sama Bruno Fernandes, ada dua kemungkinan, gol atau ditepis. Kalau ditepis, bisa ke arah Ronaldo ketika dia masuk. Dan itu bisa gol, gitu loh. Oke. Mencari Kalau tahan. Iya, kalau dia egonya bisa dituruni. Cuman gue cukup wajar sih kalau gue bilang kenapa Ronaldo bisa berbuat kayak gitu. Karena di babak pertama, Ronaldo penetrasi di sayap kiri, bisa narik 4 pemain Kongo, 4 pemain Kongo buat masuk. Untuk membuka ruang ya. Iya, pembuka ruang. Di situ ada Vitinha, ada Juan Neves, ada Bruno. Dan Ronaldo oper ke Bruno oper ke belakang. Back pass. Nah, Negatif ini pass oke. terus. So, untuk Ronaldo, apakah sudah pantas kita bilang over atau belum? Gua bilang belum. Kenapa? Kita Nah, harus lihat dulu apakah Ronaldo di pertandingan kedua ketiga ini mau merubah permainan, mau merubah egonya. Lu mau nggak kerja sama sebagai tim? Kalau dia mau merubah permainan, dia mau turunin egonya, bisa jadi Portugal bisa lebih dahsyat. Ini dari 2016 itu Portugal sempat imbang 1-1 di kejuaraan Eropa, tapi di akhirnya mereka juara. Kenapa? Karena Ronaldo turun egonya, dia mau ditarik keluar meskipun cedera, dan dia nggak ngambek lah. Istilah kalau Vinicius Junior kan lu tarik keluar, lu nggak ngambeknya kayak pantau kan. Tapi Ronaldo tetap kasih semangat, yang intinya bisa ngalahin Prancis, di mana pada itu Prancis lagi dahsyatnya semua. Iya, lagi prime-nya. Oke, lagi prime-nya semua. kalau menurut gua, apakah masanya Ronaldo masih ada atau enggak? Bagi gua sudah habis. Kenapa? Bisa dilihat dari game melawan Kongo, di mana Kongo ini bermain sangat amat defensif. Mereka ini rapih main 4-4-2-nya. Oke. 5-3-2. Itu rapih banget, rapat. Sangat amat rapat, diserang terus mereka nggak berubah. Itu 5-3-2-nya. Di saat bola ini di garisnya Portugal, lu bisa lihat Ronaldo itu di posisi jauh melewati garis offside. Dia malas track back, sangat amat malas. Dia menunggu defensive line Kongo balik lagi ke dia. Baru dia maju dikit. Dan dia nggak pernah mau ciptain run-nya sendiri. Nge-cut untuk mungkin Vitinha atau Bruno passing ke dia nggak mau. Yang kita bisa lihat lari itu malah Bruno. Sering kali dia lari
tapi nggak dipasing sama Vitinha atau Joao Neves. Oke, sip. Nah, tadi kan lu bilang, Bib, kalau Ronaldo mau menurunkan egonya. Ya. Menjadi pertanyaan seperti ini, sebenarnya siapa sih manajernya? Ronaldo atau Roberto Martinez? Ronaldo. Oh, oke. Nah, itu gue juga ingin mempertanyakan, ini Roberto Martinez ini sejauh apa nggak mau, atau dia nggak mau atau nggak mampu untuk mengintervensi keinginan daripada Ronaldo untuk bermain secara tim? Habib. Sekarang ada komentar, ada jawaban dari Roberto Martinez ketika ditanya sama wartawan setelah pertandingannya. Kenapa lu nggak mau keluarin Ronaldo? Jawabannya apa? Kenapa? Kenapa gua harus mengeluarkan striker house goal di tim gua? Dalam tanda kutip, sementara Ronaldo nggak ada peran apapun di situ, tapi lu nggak mau keluar. Sip. Nah, ini untuk Esam. Thank you, Bib. Berarti Roberto Martinez sendiri masih memiliki anggapan bahwasanya Ronaldo is not over yet. Ya, Ronaldo still on, tapi mungkin belum optimal di pertandingan kali ini. Gue juga harus bersikap fair di sini bahwasanya kira-kira dari off-nya Ronaldo ini di pertandingan tadi malam itu ada pengaruh nggak dari kurangnya kreativitas Bruno Fernandes, kemudian Joao Neves, kemudian ditariknya Bernardo Silva untuk digantikan Conceição. Nah, sehingga entah kenapa gue lihat nih di pemain-pemain itu mereka automatically langsung menitik beratkan atau tertumpu pada Ronaldo, yang dimana akhirnya Bruno Fernandes juga kurang untuk yang namanya melakukan kreasi di luar daripada chance yang tadi ya. Kemudian juga Rafael Leao malah gue liatnya kayak main ogah-ogahan main. Nuno Mendes juga mungkin pengaruh cedera yang akhirnya harus ditarik keluar. Gimana, Sam? Menurut gue midfieldnya Portugal ini bukan kurang kreativitas. iya. Kreativitas mereka tinggi, namun balik lagi permasalahannya ada di penyerangannya. Di mana penyerangannya ini kurang banyak melakukan penyerangan. Kurang banyak melakukan cutting. Untuk penetrasi nembusin hanya untuk menarik center back-nya yang ada 3 itu. Dimana 3-3-nya itu menurut gue masih kelas dunia ya. Tapi gini, kalau misalnya kita bicara matematika ya, kalau misalkan kita lihat Ronaldo itu kurang bergerak, kurang mobile. Iya, kurang mobile. Which is kita anggap Ronaldo itu nggak aktif di dalam lapangan, dalam game. Ronaldo is off on the game. Nah, saat Ronaldo itu off di game, mau nggak mau kita hitung sepak bola itu jadi yang bermain 10 orang. Betul. Kalau 1 orang itu harus, atau 1 atau 2 harus mengisi perannya Ronaldo, yang dimana terjadi kekosongan di lini tengah. Kira-kira seperti itu nggak mungkin berpikirnya? Karena kalau mereka mau, bukan mereka nggak mampu, mereka mampu, tapi mungkin mereka belum mau untuk yang namanya ke dalam karena terlalu berhati-hati di lini tengah. Contoh kecil, kalau misalkan seperti yang dilakukan Joao Neves di gol perdana, itu Joao Neves akhirnya maju ke dalam untuk mendampingi Ronaldo, akhirnya memenangkan duel. Betul. Bagaimana jika kalau semua Bruno Fernandes masuk, ini masuk, Bruno Fernandes maju tapi memang dipotong oleh Ronaldo. Kira-kira ini menurut lo, Bib, ini tengah ini memang harus ikut mengobrak-abrik atau bertahan pada posisi pos masing-masing dengan memberikan pelayanan-pelayanan yang ekstra cantik, super cantik kepada Ronaldo? Ya, pertama gue tadi lihat Portugal Kongo ya full match. Harusnya adalah pemain tengah Portugal itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Banyak banget di babak pertama itu 4 back Portugal itu jauh di belakang, di tengah kosong. Di depan lu ada Ronaldo, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Itu di sepertiga lapangan. Di tengah diisi sama Kongo. Lu gimana cara mau ngalirin bola dari belakang ke depan? Kalau memang pemain tengah itu nggak ada. Berarti dalam hal ini harus dia garis bawahin sih. Bermain sesuai dengan porsinya, bukan semaunya sendiri gitu loh. Oke, bener. Roberto Martinez ngasih kebebasan lah, free roam buat Vitinha sama Joao Neves. Tapi ya, lu kalau memang mau main sendiri, 3 teman lu di depan nggak dapat apa-apa gitu loh. Dalam hal ini berarti kalau Joao Neves dan juga Vitinha itu harus stay di pos, berarti mau nggak mau harus ada pemain yang memiliki mobilitas tinggi di depan. Iya. Dan kira-kira Ronaldo jawabannya bukan? Bukan ya? Bukan. Mau nggak mau harus ada pilihannya adalah Gonzalo Ramos atau Joao Felix.
yang dimana Ya, tenaganya masih murni, masih oke banget. Oke. Dan di sini menurut gue dua orang itu yang lu sebutin, Gonzalo Ramos dan Joao Felix, masih belum bisa mengisi kekosongan tersebut. Oke. Yang bisa mengisi kekosongan tersebut Diogo Jota. Oke, sip. Dia sangat sempurna untuk main di posisi itu, di mana dia bisa free roaming, mendapatkan bola, nge-create shotnya sendiri, bahkan mensuplai untuk winger-winger Portugal yang fast pace. Tahan. Tadi juga Habib, lu nyampein kalau dari kiper itu atau dari kiper itu untuk memberikan bola ke depan, untuk melakukan build up play dari belakang, terjadi kekosongan yang dimana area tengah lapangan itu diisi penuh pemain Kongo. Pertanyaan gue begini, ketidakhadiran Ruben Dias, dia kelihatan apa tidak di dalam pertandingan kali ini dalam hal memberikan suplai bola ke depan atau ikut mantuk dalam penyerangan, contoh seperti bola-bola set pieces atau bola-bola lemparan ke dalam seperti itu. Dari lo mati ketidakhadirannya Ruben Dias itu kira-kira berpengaruh banget nggak dari apa hasil yang di menurut gua Portugal? Jujur iya banget, karena seorang Renato Veiga dan siapa gue? Gua kesel namanya Thomas Alva. Itu sangat amat kurang. Menurut gue emang mereka kelas, tapi bukan kelas dunia. Nggak selevel dengan apa yang Portugal sering beri di World Cup sebelum-sebelumnya. Dengan ketidakadaannya Ruben Dias, itu sangat mengkosongkan posisi tersebut. Memberi beban berat kepada dua center back tersebut. Di mana mereka berdua ini, mungkin untuk Renato Veiga ini, dia bisa main fullback, bisa main center back, dia sangat versatile, bisa main ke defensive mid. Tapi saat dia hanya diberi satu posisi dan lu harus berada di posisi tersebut, dia merasa keberatan tanpa ada versatile itu gitu. Jadi menurut gua memang tandem dua itu nggak jomplang. Oke, gua lebih milih Ruben Dias sendiri center back daripada dua center back tersebut. Ya, sepakat sih. Ruben Dias nggak ada memang berpengaruh banget. Cuman yang paling berpengaruh itu ketidakadaan Vitinha dan Joao Neves di depan lini belakang. Karena itu perannya penting banget. Itu ya, sebagai placement juga sebagai box to box-nya Portugal ya. Lu mau main possession atau main pragmatis? Kalau main pragmatis harusnya bertahan total. Lu akan counter attack. Ya, manfaatin dua wing sayap, tapi di pertandingan hampir semua pemain tengah lu maju ke depan. Gitu. Nah, ini jadi kalau menurut gue adalah dengan adanya Joao Neves dan Vitinha ini, menurut gue walaupun mereka sinkron, walaupun mereka chemistry-nya ada karena mereka main satu tim, tapi untuk main di negara yang lu punya penyerang seperti itu dan lu punya attacking mid yang let's say kita bisa bilang the best midfielder, attacking midfielder, dua tandem itu menurut gue kurang. Dimana, gue potong dulu, Joao Neves tetap main, tapi menurut gue Vitinha enggak. Dimana harus digantikan dengan Ruben Neves, dimana dia bisa lebih main defensive mid. Kalau emang Joao Neves atau Bruno mau maju, tengah itu masih diisi sama Ruben Neves tersebut. Iya, sebagai midfielder sebagai holding dan sebagai penghubung antara back dan penyerang. Nah, itu yang penting sebenarnya. Benar, itu yang penting. Tapi ketika dua pivot ini maju, sementara di situ udah ada Bruno, udah ada Bernardo Silva, udah ada Pedro Neto, ya kosong tengah. Iya. Ngalirin bola bagaimana? Di sini gue juga ngelihat itu kemarin kurangnya kreativitas di lini depan dari sisi pergerakan tanpa bola, kurangnya switch di antara Ronaldo dan juga Pedro Neto, kemudian Ronaldo dengan Bernardo Silva, yang dimana Ronaldo bener-bener stuck di situ. Lu tutup Ronaldo, selesai urusan, dan itu terbukti dari apa yang dilakukan Tuan ZB dan kawan-kawan dong tentunya. Ya akhirnya memang dan akhirnya memang Portugal nggak ada tukang bor ke gawang nih, mati. Dan dimana Bruno Fernandes juga sangat butuh tandem atau chemistry dengan Vitinha dan juga Joao Neves. Dengan mungkin tipikal yang sama-sama kreator, sama-sama deep playing midfielder, tapi gue lihat kemarin itu mereka harus banyak ngobrol di ruang ganti sih kayaknya.
Ya, ego masing-masing ego. Makanya gue bilang gue belum bisa ngomong bahwa Ronaldo udah habis atau enggak. Kenapa? Karena Messi di 2014, 2018 sebelum dia juara itu sama kondisinya kayak Ronaldo. Oke. Sama banget kondisinya kayak Ronaldo. Tapi begitu masuknya Lionel Scaloni, dia ngebangun tim untuk menopang Messi. Mungkin itu perbedaannya, bro. Lionel Scaloni dengan Roberto Martinez. Di sini Roberto Martinez malah memfeeding kehausan golnya Ronaldo, Iya, sedangkan itu yang berbeda. Scaloni itu menetralisir ruang ganti. Iya, makanya Argentina waktu 2010 ada Diego Maradona sebagai pelatih, itu kondisinya sama. Memanfaatkan Messi sebagai goal getter. Tapi lu nggak didukung sama tim untuk membangun di sekitar Messi gitu loh. Iya, Sementara iya, iya. di Barcelona sejak Messi masuk ke tim utama, manajemen Barcelona itu sepakat mereka harus membangun tim di sekitar Messi. Makanya Ronaldinho harus dicabut, Deco harus dilepas, Gualano Belletti dilepas, Eto'o dilepas. Karena mereka belum bisa membangun tim di sekitar Messi. Oke. Makanya ditunjuk Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, Luis Suarez, Mascherano. Oke. Mascherano. Dalam hal ini gue lihat Kongo bukan Kongo yang jenius, melainkan Portugal yang kehabisan cara untuk bagaimana meramu tim sebagai untuk lebih kolektif ya. Iya, betul. Oke, sip. Thank you untuk pembahasannya. By the way, Bib, kita mungkin bisa sedikit lompat ke bakal grup A dan grup B nih. Oke. Kita sepakat Ronaldo mungkin belum habis ya. Tapi Kita lihat dulu nih pertandingan selanjutnya nih. Tapi gue masih ada penjelasan untuk Kongo. Gue mau memberi aplaus buat mereka sih. Oke, boleh. Memberi aplaus. Aplaus ya, benar. Aplaus. Benar. Karena balik lagi, gue mau mematahkan omongan lo. Bukan Portugal yang agak bodoh. Oke. Kongonya juga pintar. Tapi menurut gue gini, Sam. Kenapa seperti itu? Gue nggak bilang Kongo itu nggak bagus. Begini, back sekelas Tuan Zebe, Arman Bisaka itu bisa loh untuk menjaga Ronaldo. Ya, dalam hal ini gue nggak butuh back sekelas Guardiol, gue nggak butuh back sekelas Marquinhos, gue nggak butuh back sekelas Jules Koundé dan lain-lain. Gue cuma butuh Tuan Zebe untuk mematikan Ronaldo. Dan gue rasa ya itu tadi memang bukan selain gue juga memberikan apresiasi terhadap gol daripada si Kongo, tapi yang gue lihat memang ini dua back ini dengan kaliber yang gue bilang bisa biasa aja, tapi memang mereka cukup mampu kok gitu. Mungkin juga kalau gue satir ya gue ngomong itu mengatakan siapa back zaman kita sekarang, mungkin siapa contoh untuk di timnas kita itu juga bisa jaga Ronaldo karena terlalu easy men. Nggak pergerakan yang ini. Iya, makanya sebenarnya kalau gue punya nomor WhatsApp Ronaldo, pengen gue WhatsApp. Lu lihat cara mainnya Olivier Giroud di tahun 2018 deh. Nah, itu efektif banget. Berapa gol Olivier Giroud di 2018, tapi dia bisa berapa gol? Giroud 4 gol. 4 gol kan? Oh, 0 gol. Oh, yang di partai final? Oh iya, dia nggak ngegol. Tapi efektif loh. Itu kenapa? Karena Mbappe di sisi kiri, Pogba di tengah, kemudian di kanan ada Antoine Griezmann, ya kan? Dia cuma tap in doang. Iya. Mantulin bola aja. Efektif. Ya udah, lo yang main, gue cuma jadi wall aja, tak, selesai. Tapi juara. Kemarin gue lihat memang Ronaldo ya, buat apa lu ya dengan stylenya Ronaldo yaitu step over, tapi kayaknya nggak dibutuhkan banget gitu loh. Jadi itu adalah lu passing lu bisa langsung terobos ke dalam, kemudian dengan membuka ruang. Nah itu oke, tapi lu bisa main efektif atau enggak, itu aja sih. Terus sepakat sama dia, gue memberikan aplaus kepada Kongo. So yang untuk di grup grup L ya. Oke, by the way, Afrika, kita langsung bicara dua tim yang diunggulkan di dua grup A dan grup B. Meksiko dan Amerika Serikat. Kira-kira untuk Meksiko sendiri di pertandingan malam ini dan juga Amerika untuk di pertandingan nanti, kira-kira ada khas nggak nih, Sam? Untuk tetap mempertahankan kemenangan. Yang dilawan juga relatif lebih ringan. Iya, lebih ringan. Kita nggak bisa bilang lebih mudah, tapi lebih ringan.
Yang jelas siapa sih, gue lupa, belum catat lagi. Korea Selatan. Korsel. Korea Selatan. Oke. Menurut gue Meksiko lawan Korsel ya. Itu enggak. Korsel akan lebih Oke. nonjol daripada Meksiko. Setelah ini ya, apa namanya, bombastiknya remontada dari Korea Selatan, Korea Selatan ya. Itu itu. oke, keren. Grit and grindnya pemain Korsel itu kita nggak bisa bohong. Oke. Mereka sangat Oh Hyungju. Ya, yang Kim Min Son. Yoo Min Son itu bekerja lebih ringan daripada tim teman-temannya. Iya, betul. Bib, lu Bib? Gue sepakat sih. Sepakat. Sebelum Piala Dunia mulai itu gue lebih menjagoin Jepang lah buat kejutan. Cuman waktu lawan Ceko, gue lihat pemain Korea Selatan ini beda sama Piala Dunia sebelumnya. Beda banget. Grit and grind, bener-bener mereka ini fighting willnya besar. Asli. Song Hyun-min itu udah Kira-kira Bib. juga sih. Nah, oke, kalau gitu Raul Jimenez bakal membuahkan 1 gol nggak nih ke gawang dari kiper Korea Selatan? Ya, kemungkinan sih ya. Gue prediksi imbang lah hasilnya. Kenapa? Karena ada faktor Imbang deserve sih. Imbang pantas sih. ada faktor non teknis juga. Karena mereka main di Stadion Meksiko yang dimana ketinggiannya kalau nggak salah di atas 2. Iya, dan mereka sudah hafal betul kayak begitu. Ya, Meksiko udah hafal betul. Korea Selatan mungkin ada kans juga. Cuman semangatnya itu luar biasa. Wah, Iya. Gerintanya luar biasa. Iya, gue setuju. Lu Sam? Kalau gua dengan semangatnya Meksiko yang main di negara sendiri dengan dukungan fansnya yang kita bisa bilang kartel. Wih, kartel bos. Tapi kita nggak bisa pandang sebelah mata semangatnya Korea Selatan. Mereka selalu di setiap Piala Dunia itu mereka jauh dari fansnya. Ya. Dan fansnya itu nggak terlalu tergila-gila dengan bola. Mereka selalu minim fans di setiap Piala Dunia. Oke. Dan kalah juga sih sepak bola Ya. di Korea Selatan. Dan gue meyakini hasilnya sama kayak Habib, imbang. Imbang ya. Tapi tetap laga yang bakal kita tonton kayaknya sengit nih. Sengit, Ya kan? imbang tapi sengit. Oke, Bener-bener kayak Spanyol lawan Cape Verde. Oke. Itu sengit tapi Fauzinya itu man of the match. Dan gue bisa bilang di Kongo kipernya juga. Oke, Habib. Iya. Amerika Serikat untuk di pertandingan selanjutnya ini ngelawan siapa nih? Australia. Sama-sama mendapatkan 3 poin, dan Australia ini sama mungkin juga case-nya dengan Korea Selatan melawan Meksiko. Amerika melawan Australia. Gue nggak pengen ngeliat dari Amerika juga, pengen ngeliat dari Australia. Gimana, Bim? Australia itu sebenarnya kalau gue bilang beda sama Korea Selatan ya. Korea Selatan semangatnya ini baik. Australia adalah kepintaran dia untuk kelancaran counter attack yang berbahaya. Ya. Efektif banget ya. Tony Popovic itu mainnya adalah pragmatis. Lu bermain defensif banget, tapi begitu lu dapat kesempatan, dapat bola, lu akan langsung counter attack. Diego Simeone banget ya, bro. Iya, Diego Simeone. Do anything, bro. Dan nggak lawan klub besar aja lo, Australia. Yeah. Lawan Indonesia pun Mereka masih main defensif. penguasaan bolanya jauh Kalah. Indonesia. Iya. Kalah. Tapi counter attack-nya efektif banget. Iya, betul. Gue setuju. Efektif banget. Itu yang harus Kalau dilatih sama US. Kalau untuk lo Sam ngelihat Christian Pulisic nanti gimana? Menurut gua Bakal tetap jadi aktor nggak? Kapten Amerika, Avenger dong, bro. iya dia kan selalu dimiming Kapten Amerika. In the soccer world, Iya, oke. ya di Amerika. Menurut gua Christian Pulisic ini akan mentereng sih. Akan mentereng. Atau malah Balogun nih yang mencuri panggung lagi nih. Ini lagi idolanya Habib nih. Lu sangat mendukung Valerian Balogun ya gitu ya? Iya, ya itu wonder Lu juga kid banget setuju itu. apa yang dihasilkan? Iya. Dia brace, bro. Dia brace. Yang dia hasilkan, cuman balik lagi, apakah ini one time thing atau emang akan konsisten seperti ini? Oke, Bib. Yang kita lihat Christian Pulisic itu konsisten di Serie A, di AC Milan, walaupun hasilnya tidak baik, Oke. tapi dia sangat konsisten.
Beda sama Balogun yang kasarannya lebih banyak one game wondernya daripada konsistensinya. Lu Bib? Well, agak berbeda ya. Karena kenapa gue bilang agak berbeda? Pulisic ini lagi ada di posisi down form banget. Bukan peaknya. Kenapa? Gue sempat bahas juga. 10 pertandingan terakhir lawan Milan, dia itu dapat bukan kecaman lah. Clash dengan Allegri, nggak pernah dimainin, dan bahkan terang-terangan sama Allegri bahwa dia bakal dijual musim ini. Oke. Nah, Itu faktornya secara psikologik itu berpengaruh banget. Secara psikologik berpengaruh banget. Begitu di laga-laga terakhir dia dimainin, lu mainnya kayak orang ogah-ogahan gitu lah. Oke. Tapi untungnya sama Ibrahimovic dia agak di mentalnya dinaikin bahwa Milan tetap akan bertahan Pulisic sama Leao, Allegri yang dipecat. Dan waktu lawan faktanya dan faktanya emang Allegri dipecat. Pulisic tetap dipertahankan. Tapi nggak tahu juga sih. Untuk pertandingan nanti Bib, Pulisic atau Balogun? Harus dua-duanya aku bilang. Oke. Balogun akan dapat bisa nyetak gol kalau dapat servis enak dari Pulisic. Nah, itu servis enaknya dari winger-wingernya. Ya. Untuk pertahanan Amerika Bib, dengan menghadapi bakal ngadepin yang namanya serangan cepatnya Australia. Oke. Nah, Kangaroo moves kalau kita bilang. Ya. Ini yang harus diperhatiin ya sama Pochettino ya, terutama di sisi kiri. Kalau misalnya Anthony Robinson ini sering banget naik, pemain Fulham ini sering banget overlap. Dan ini makanan empuk buat Australia. Betul. Sekali dapat peluang diserang habis-habisan. Jangan sampai ketika Robinson Amerika Serikat kehilangan bola, Australia langsung counter attack, posisi kiri US ini kosong. Nah ini tugasnya Weston McKennie mungkin bisa di situ, atau enggak Giovanni Reyna, Tilden dan sebagainya buat nutup sebenarnya di situ. Oke, sip. Betul, keren. Jadi gua rasa juga untuk Amerika Serikat menghadapi Australia itu bakal menjadi hal yang sama juga, serupa juga dengan apa yang dijalani Korea Selatan melawan Meksiko ya. Menarik untuk kita tonton ntar malam bro. By the way, thank you banget for your time untuk malam ini pembahasannya. Dari sini gue tangkap bahwasannya memang gue pengen summarize sedikit bahwa kalau Ronaldo itu belum habis ya teman-teman ya, itu belum habis. Kita tinggal lihat pertandingan kedua. Tapi kalau pertandingan kedua masih juga seperti itu, mungkin kita harus akui bahwasanya oke, Ronaldo is not your time. Lu harus memang sebagai supporter di bench cadangan gitu ya. Karena memang itu faktanya. Berikan pemain-pemain muda untuk berkreasi. Iya, betul. Bukan pemain muda. Kemarin sempat gue bahas itu. Skemanya Martinez. Oke. Iya. Bro Habib, thank you so much untuk 60 menit waktu kita ngobrol. So, kita ngobrol lagi. Esam, thank you udah datang ke studio by the way. Gila, badannya makin jadi, men. Oke, jadi preman dia. Raga Pundit, thank you banget sudah kasih kita informasi yang menarik banget. Dan gue juga butuh insight-insight dari lo di beberapa pertandingan ke depan nanti ya. Tentu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.